Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di video terbaru LP2M Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, kali ini kita akan membahas tentang moderasi beragama, 4 pilar moderasi beragama, dan SKB 4 kementerian. Pematerinya luar biasa sekali, yaitu Rektor dan Wakil Rektor 1 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Let's check this out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Haji Ilzamudin Ma'mur MA. Betul Pak? Iya. Selaku Wakil Rektor Bagian Akademik dan Kelembagaan. Ya. Bapak, di sini maaf mengganggu. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalian juga sehat? Alhamdulillah. Oke. Pak, di Iya. sini saya ingin menanyakan beberapa hal Oke. mengenai tentang surat keputusan bersama 4 kementerian Iya. tentang agenda Pukerta Daring. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan implementasi kampus merdeka? Oke. Ya, dan juga apa sih yang ada istilah merdeka dalam belajar? Oke. Nah, itu apa sih Pak yang dimaksud dengan Baik. tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Ada dua hal yang berbeda tadi ya. Ketika SKB 4 menteri, mulai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan. Iya betul. Ini utamanya berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan di masa pandemik. Itu memang berbeda dengan yang normal. Dan di dalam surat itu pembelajaran terutama pada semester ganjil tahun akademik 2020-2021 itu semuanya dilakukan dengan daring, menggunakan online atau pembelajaran jarak jauh. Dan mengingat dikaitkan tadi, sekiranya juga relevan dengan perkembangan pandemik, itu secara nasional bahkan internasional seluruh dunia saya kira trennya semakin naik ya. Misalnya ketika yang internasional saya lihat hampir ada 14 juta atau hampir 15 juta yang terpapar COVID, dan yang akhirnya tidak tertolong, yang meninggal sampai 612 ribuan orang. Lalu ketika melihat di kita di Indonesia itu juga trennya sama, bahkan sekarang kan bahasanya kita sudah mengalahkan jumlah dari asal di mana COVID itu berasal dari Cina. Dan itu dalam catatan terakhir mungkin tanggal 22-an itu di Indonesia itu 91 ribuan, hampir 100 ribu ya, yang terpapar. Lalu kemudian yang meninggal 4.500-an, hampir 5.000 lah begitu. Lalu ketika kita tarik ke kita, karena lokus kita di Provinsi Banten, kita juga sama, kita mungkin zona kita itu zona merah dan zona cinggat separuh-separuh. Kita tidak punya zona hijau. Untuk yang zona hijau mungkin ada diterapkan dalam SKB itu, bolehlah mulai belajar secara bertahap. Oke. Tapi tidak boleh sekaligus. Dan untuk kita di pendidikan tinggi semuanya harus daring. Bahkan ketika kami sudah juga melakukan koordinasi dengan Satgas gugus Satgas COVID di Kota Serang dengan Pak Wali Kota waktu itu juga ya memperlakukan hal yang serupa. Kalau juga terpaksa itu juga harus yang luring online offline itu hanya boleh 30% dari kapasitas yang ada. Kalau kelas kita 40-an ya paling 13 orang yang boleh. Dan itu berdampak kepada, saya kira relevan dengan apa yang dikeluarkan oleh SKB 4 Menteri. Saya kira seperti itu. Sampai kapan kita tidak tahu, dan mudah-mudahan segera berakhir. Amin. Dan pembelajaran itu tidak hanya saat pembelajarannya, tidak hanya Pukerta, kita mulai pendaftaran
kita menggunakan sistem seleksi elektronik itu juga digital jarak jauh. Saya kira semuanya ya, kecuali hal-hal yang mendesak, mungkin penandatangan tesis, skripsi gitu itu ya. Tidak bisa itu. Ya, jadi termasuk KKN tadi harus kita lakukan secara daring. Ya. Selanjutnya ini berkaitan dengan tema Peserta Daring tahun ini, Oke. yaitu penguatan moderasi beragama dan pencegahan penyebaran COVID-19 di era 4.0 ini. Baik. Iya. Ya, untuk yang kerta yang kita laksanakan, kalau di buku pedoman kita disebutkan apa? Kuliah kerja nyata, boleh 2 model nantinya, yang dari itu dari rumah ataupun yang kerja sosial Di daerah langsung. sendiri. Iya, di daerah sendiri. Mungkin ada 2 model itu, dan mungkin ya kita akan laksanakan seperti itu. Dan kita di lingkungan PT KIN termasuk kita pelaksanaan kertanya juga daring dengan tema moderasi beragama, dan itu akan kita lakukan dengan 2 cara tadi. Kalau memungkinkan juga ada kerja sosial langsung di lokus di mana menjadi target KKN kita. Pertanyaan terakhir Pak, Iya. apa sih sebenarnya implementasi dari keputusan Dirjen Pendidikan Islam yang nomor 2974 dan 3394? Di dalam KKN moderasi beragama kita, Kukerta Moderasi Beragama, itu ada 4 program diantaranya yang diusungnya tentu saja, yaitu Gerakan Nusantara Kebangsaan. Kita sudah dari awal, jadi ketika kita bicara dasar kebangsaan kita, Pancasila, itu sudah dari awal dan sudah sepakat kita tidak ada masalah itu, maka tinggal kita perkuat kebangsaan kita. Jadi dari ranah seperti itu, gerakan itu harus kita lakukan. Yang kedua dikaitkan juga dengan moderasi, moderatkan jalan tengah ya. Yang intinya adalah gerakan Nusantara, kita harus saling hormat menghormati kepada semua warga bangsa apapun agama mereka, yang kita sebut sebagai toleransi. Dan sebetulnya ketika gerakan berikutnya adalah gerakan Nusantara yang kalau orang toleran tentu saja akan tidak mentolerir anti atau kekerasan. Dengan kata lain, kita gerakan Nusantara yang anti kekerasan. Jadi beda pendapat itu boleh lah, tapi tidak harus diikuti dengan kekerasan. Beda agama juga begitu. Lalu yang berikutnya adalah karena juga kita mengapresiasi bahwa kebangsaan itu dibangun dari berbagai suku bangsa yang included di dalamnya adalah tentang kebudayaan, maka juga kita menggalakkan kegiatan kebudayaan yang lokal harus kita angkat ke level yang lebih tinggi. Saya kira itu. Dan tadi yang berkaitan dengan kemerdekaan belajar, tentu saja ketika belajar sekarang kan orientasinya kepada mahasiswa. Jadi menteri itu ada 2 itu yang diharapkan di sini. Pertama, bahwa pendidikan tinggi akan semakin otonom dan fleksibel, yang dengan merdeka belajar. Jadi tidak terkungkung selalu di kampus. Di kelas itu gitu ya. Iya, kalau kelas nanti kan itu sistem belajar juga boleh juga yang di luar kelas. Hanya nanti salah satu cirinya nanti mahasiswa tidak hanya belajar di kampus sendiri dari awal masuk sampai selesai. Kampus. Iya, jadi diberi kemerdekaan. Misalnya mahasiswa itu boleh dalam siklus belajarnya, kalau itu 8 semester, itu 5 semester ya di kampus, yang 3 semester itu boleh di luar prodinya, dan 2 semester di luar kampus. Boleh dengan kampus lain, boleh juga dengan dunia usaha. Itu mungkin ciri dari kampus merdeka, salah satunya. Yang lain, yang pertama adalah pembukaan prodi yang lebih mudah. Jadi pembukaan prodi di kampus mereka itu diberi kebebasan, terutama bagi kampus-kampus yang sudah akreditasinya A dan B. Tentu saja ada beberapa syarat. Dia harus bermitra dengan dunia industri,
atau apa sih lembaga-lembaga yang reputasinya internasional dengan PBB misalnya dan UNESCO dan yang lain-lain, dan itu kerjasama. Oke, karena intinya nanti biar juga ada linkage antara produk apa sih alumni perguruan tinggi dengan juga nanti setelah itu dia bekerja yang relevan. Itu yang kan ada 4 ya. Yang berikutnya lagi adalah perubahan kelembagaan dari mungkin yang satker ke BLU menjadi apa sih berbadan hukum ya. Itu juga dimungkinkan dengan 4 ciri dari Merdeka. Yang satunya lagi adalah bahwa sistem akreditasi. Ya, saya sampaikan tidak berurut ya, tapi 4 hal inilah yang menjadi apa sih kebijakan utama dalam kampus Merdeka itu. Jadi akreditasi, kalau perguruan tinggi itu sudah A, ya sudah nggak perlu di apa sih mereakreditasi kembali sampai ya silakan ketika ada komplain dari masyarakat begitu, lalu juga ketika pengajuan akreditasi nanti ya silakan sukarela mereka ketika siap ya silakan, tapi dengan batas minimal ya 2 tahun. Setelah itu jangan misalnya turun B mengajukan lagi setahun dulu, tidak. Ada jeda Jadi waktu saya kira ada gitu jeda ya. waktu. Jadi ini apa Merdeka Belajar, tadi ada kemerdekaan bahwa mahasiswa itu bisa memilih, oke, sesuai pilihannya. Tentu saja ini tidak dipaksa begitu, sesuai dengan pilihan mahasiswa. Ketika di luar juga dengan bidang yang relevan. Saya kira itu yang merupakan arti dari kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Jadi tidak terkungkung karena betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudara mahasiswa UN yang akan melaksanakan kuliah kerja nyata daring yang saya sebut dengan Kukerda, atau bisa dilaksanakan 2 model, boleh juga Kukerta DR yaitu dari rumah, atau juga Kukerta yang kegiatan sosial langsung. Kita masih pandemi dan di Provinsi Banten itu ada 4 wilayah masih juga zona merah. Saya kira sampai sekarang belum berubah begitu. Kemudian ya sebelumnya ada zona hijau, zona kuning. Sekarang selebihnya zona jingga, termasuk kampus kita berada di Kota Serang, dan zonanya saya kira zona jingga. Mudah-mudahan tidak sampai merah, kembali kuning dan menjadi hijau. Karena juga kita dilaksanakan dalam kondisi seperti ini, maka tentu saja protokol kesehatan untuk penjagaan COVID itu harus betul-betul dipatuhi dimanapun itu, menggunakan masker, kemudian cuci tangan yang bersih, kemudian juga distancing dimanapun itu harus dilakukan. Yang berikutnya tentu saja LP2M, terutama bagian pengabdian kepada masyarakat, telah mempersiapkan panduan-panduan yang bisa dibaca oleh para peserta Kukerta untuk dipatuhi lalu juga dilaksanakan. Tentu saja di dalam perjalanannya ketika ada gagasan yang bagus itu juga bisa disampaikan, karena pedoman itu sifat yang umum. Dan tentu saja seperti tadi dengan kampus Merdeka, mahasiswa itu juga punya ruang gerak untuk melakukan inovasi dan untuk mencapai prestasi yang lebih bagus lagi. Jadi kembali dengan kampus Merdeka kita tidak terkungkung. Anda semuanya juga bisa melakukan inovasi-inovasi yang out of the box, yang pada generasi seperti kami, generasi yang non digital, kalian semua ada generasi digital, generasi milenial yang tentu saja dengan melakukan Kukerta dari rumah maka bisa melihatkan kreasi-kreasi yang relevan yang dikaitkan dengan kuliah kerja nyata dalam jaringan atau online
civil group atau online, apapun itu namanya, ada boleh jarak jauh dan seterusnya, itu Anda lebih kreatif. Saya akan yakin betul bahwa Anda sangat kreatif. Apa yang sebelumnya unthinkable dalam posisi yang seperti sekarang, bukan kita mundur tapi semakin maju. Saya yakin itu, dan beberapa hal ketika saya lihat juga hal-hal yang sangat kreatif dari kalian semuanya. Terlepas apakah juga Anda itu punya background IT atau tidak, tetapi kalian semuanya adalah generasi milenial, dan harus tetap ingat kondisi kita, keadaan kita, dan juga tugas kalian semuanya membawa misi, membawa visi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya kira itu. Selamat melaksanakan Kukerta, dan semoga Anda berhasil, Anda sehat, selamat, dan sampai nanti akhirnya setelah kembali lagi ke kampus menunaikan tugas akhir, karena mahasiswa yang baik, mahasiswa yang akhirnya selesai secara akademis tepat pada waktunya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktu dan penjelasannya. Semoga teman-teman dapat memahaminya secara jelas. Mungkin cukup sekian Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.